Gue nyoba naik sama temen gue tuh sampai sejam setengah tuh kagak nyampe tuh di pos 4. Sampai gue kayak kok jalanannya sama lagi gitu. Rombongan penjara tuh dari arah atas turun ke bawah, lebih dari 10 orang lah itu. Dia kagak bawa penerangan sama sekali. Gue sama teman gue inisiatif tuh berdua. Gue suruh teman gue yang satu suruh bikin air panas kan. Gue berdua sama temen gue tuh, gue pakai headlamp, bawa senter, gue samperin tuh ke atas, gue ajak turun. Gue tanya, "Pak dari mana?" Dia bilangnya sih dari Banten lah, abis mau jarah. Nah berhubung gue belum pernah naik ke Gunung Salak ya sebelumnya, gue nanya, "Emang ada kuburan Pak di atas?" Kan? "Ada kok, ada kuburan deket Sukhoi," kata dia, "deket lembah Sukhoi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini, gue sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman mistisnya yang pernah dialami di tahun 2018 lalu. Kejadian ini dialami di salah satu gunung yang terbilang angker di kawasan Jawa Barat, Gunung Salak. Dan sebelum kita masuk ke cerita, kita bakal sapa-sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ivandi, Bang Ivan. Iya. Gimana Bang kabar Bang? Baik Bang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ini pandemi gini sibuk apa nih Bang? Sibuk kerja aja sih, nyari duit buat naik lagi. Buat naik lagi Bang ya? Iya. Oke, ya. Dan informasi juga nih Bang Ivan sekarang masih kuliah juga Bang ya? Masih. Dan Bang Ivan ini juga bergabung di organisasi mahasiswa pencinta alam Bang ya? Iya. Kalau boleh tahu nama organisasinya apa sih Bang? Palmater. Palmater? Iya. Itu kampusnya di mana Bang? Kampusnya di daerah Cideng, STIMIK Indonesia. STIMIK Indonesia di daerah Cideng, Jakarta Pusat Bang ya? Iya. Iya tahu sih gua kampusnya. Oke Bang, pada hari ini lu pengen cerita pengalaman lu di Gunung Salak ya Bang ya? Iya. Itu sedikit boleh gak sih Bang? Sedikit aja nih Bang, lu kasih ke kita kisi-kisinya Bang. Lu ngalamin kejadian apa aja di sana? Gua ngalamin kejadian yang aneh-aneh lah pokoknya. Aneh-aneh lah ya? Iya, dari suara-suara, orang-orangan lah, Orang-orangan. jadi-jadian. Oke, nih gue penasaran sama ceritanya Bang Ivan. Gue juga yakin nih teman-teman juga udah penasaran sama cerita Bang Ivan. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ivan. Di sini gue mau sharing ya, cerita dikit lah tentang pengalaman gue mendaki di Gunung Salak via Cimelati. Tahun 2018, gue sama kawan-kawan gue 5 orang dari Palmater nyoba nih naik ke Cimelati, naik ke Gunung Salak via Cimelati. Di situ jalur itu sih bukan jalur resmi pendakian ya, dia jalur bekas evakuasi buat Sukhoi. Nah di situ tuh gua naik berlima, itu kagak ada tuh yang naik di situ, cuman gua berlima doang sama kawan-kawan gua selama pendakian. Dari gua mulai mendaki juga udah mulai horor ya, soalnya yang gua tahu ceritanya tuh di situ emang horor, gunung horor lah. Nyoba tuh gua juga belum, gua berlima tuh emang belum pernah naik ke Salak ya, tapi emang udah pernah ngadain kegiatan pendidikan di dekat-dekat apa di Gunung Salak, tapi belum, baru lewat pos 1 doang. Awal gua naik juga udah mulai dengar suara aneh-aneh lah, cuman berhubung masih pagi, ya gua enjoy aja, nggak gua gubris. Gua ngecamp di pos 3. Di pos 3 tuh gua ngecamp berlima. Nah, gua pas nyampe pos 3 tuh cuman ada 1 tenda tuh yang ngecamp di situ.
cuman ada satu tenda yang camp di situ. Nah udah malam itu tuh nggak kejadian apa-apa ya, ya datang diriin tenda. Gue juga gue start itu sekitar jam 8 pagi. Gue sampai sebelum maghrib lah, jam 5-an tuh gue udah sampai. Udah gue diriin tenda di situ, nyiapin makanan, dia ngobrol-ngobrol, istirahat. Dan tuh hari itu sih emang nggak kejadian apa-apa ya, udah ya lelah lah mungkin. Besok paginya temen gue yang 2 orang tuh cabut turun ke bawah. Gue sama temen gue ya, berdua, yang satu di tenda. Gue berdua tuh nyoba lah, gue pengen muncak tuh. Nah pas gue naik dari pos 3 itu estimasi gue kan cuma setengah jam tuh ke puncak, dari pos 3 ke pos 4. Cuman gue nyoba naik sama temen gue tuh sampai sejam setengah tuh kagak nyampe tuh di pos 4. Sampai gue kayak kok jalanannya sama lagi gitu. Terus sempet gue tandain kayak ada pohon besar tuh di sebelah kanan jalur tuh. Gue tandain tuh, gue gores pakai pisau belatian. Gue gores, gue sampai 2-3 kali tuh gue bolak-balik ngelewatin itu lagi. Dan akhirnya ya udahlah, gue turun. Emang mungkin nggak dibolehin muncak lah, gue turun ke bawah. Udah gue ngabisin kegiatan gue cuman ngobrol-ngobrol di tenda sama kawan-kawan gue sampai malam lah. Pas maghrib gue sholat tuh, gue ngambil wudhu, sholat. Nah di tenda itu tuh ada kegiatan, ya ada orang-orang ngobrol, suara masak, lagi masak lah. Bau-bau makanannya juga kecium. Orang lampu tendanya juga nyala, dia di situ lampu tendanya. Yang gua nggak gubris. Gua sholat. Pas gua sholat juga, gua berdua sholat nih sama temen gua, sama kawan gua nih. Yang satu dia jaga di tenda, dia nggak ikut sholat. Gua sholat aja kayak ada yang lewat tuh pas gua sholat. Ada yang lewat, ada bau-bau, ya bau-bau apa ya, dibilang bau menyan bukan, tapi wangi banget, nggak hilang sepanjang gua sholat itu, nggak hilang tuh wanginya. Pas gua kelar sholat, gua tanya sama temen gua yang sholat bareng sama gua, dia ngeliat ada yang lewat. Kayak gua sholat nih, di depan gua tuh kayak ada yang ngeliatin gua, baunya itu sampai gua kelar sholat tuh nggak hilang. Pas gua tanya, temen gua juga ngerasain. Tapi pas gue tanya sama temen gue yang di tenda, dia nggak ngelihat apa-apa, dia nggak nyium apa-apa. Padahal jaraknya mah deket. Gue sholat di depan tenda gue soalnya. Kayak gue sholat madep kiblat. Nah tenda gue itu ngebelakangin kiblat, jadi madep ke gue. Jadi gue sholat madep ke tenda, deket. Tapi temen gue nggak ngelihat, yang nggak sholat tuh nggak ngelihat apa-apa dan nggak nyium bau apa-apa juga. Padahal kalau gue nyium, pasti temen gue nyium tuh di situ. Nah di situ ya udah, gua isya tuh gua jadi kagak sholat ya kan, horor juga tuh. Isya gua nggak sholat. Nah gua yaudah ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 8-an tuh ada rombongan pejarah tuh dari arah atas turun ke bawah, lebih dari 10 orang lah itu. Berisik kan suaranya. Gua sama kawan gua ngelihat, wah ada rombongan nih, tapi kagak ada, dia kagak bawa penerangan sama sekali. Gua sama teman gue inisiatif tuh berdua. Gua suruh teman gue yang satu suruh bikin air panas kan. Gue berdua sama temen gue tuh, gue pakai headlamp, bawa senter, gue samperin tuh ke atas. Soalnya kan gue ini tenda gue nih di sini. Nah ke depan belok ke atas tuh udah nanjak. Ya pas dari tenda gue tuh kelihatan ke atas. Gue samperin ke atas, gue ajak turun, gue tanya, "Pak dari mana?" Dia bilangnya sih dari Banten lah, abis mau jarah. Nah berhubung gue belum pernah naik ke Gunung Salak ya sebelumnya, gue nanya, "Emang ada kuburan Pak di atas?" Gitu. "Ada kok, ada kuburan deket Sukhoi," kata dia, "deket lembah Sukhoi," dia bilangnya gitu. Ya udah,
gua ajak istirahat dulu pak ya kan, di tenda saya. Nggak mau dia nggak mau tuh. Padahal gue cuman kasihan aja udah. Hitungannya sih gue lihat rata-rata udah di atas 40 tahun lah. Dia nggak bawa, nggak ada yang pakai alas kaki sama sekali di situ. Situ kagak ada yang pakai alas kaki sama sekali. Gua tawarin, pak istirahat di sini dulu aja, turunnya besok pagi lagi. Dia nggak mau tuh. Pas dia turun juga gua tawarin, pak mau bawa headlamp saya nggak pak buat penerangan, soalnya kagak ada penerangan sama sekali kan. Dia kagak mau juga, mau dianterin kan sama gua sama kawan gua. Dia juga kagak mau. Dia langsung turun aja gitu aja. Dia juga gue tanya, emang nggak bawa handphone sama sekali pak buat penerangan? Nggak ada, dia yang di rombongan itu tuh kagak ada yang bawa handphone. Ya udahlah, gue nggak mikir panjang tuh di situ, nggak mikir yang aneh-aneh. Jadi gue lanjut ngobrol sama kawan-kawan gue di situ sampai besok pagi. Rombongan yang tenda itu tuh turun dari puncak. Gue tanya, gue samperin kan, interaksi lah. Orang cuman gua sama kelompok dia doang yang ada di situ. Gua nanya kan, bang lu berapa orang di sini ya kan? Dia 6 orang. Gua tanya, muncak semua bang? Iya muncak semua, kagak ada yang di tenda. Kagak ada kata dia. Waduh, berarti yang semalam masak, yang semalam ngobrol siapa ya? Bingung juga tuh. Ya udahlah, udah pagi, gue juga udah mau packing, mau turun ke bawah. Jadi gue turun ke bawah tuh, yang tenda di depan gue tuh dia belum packing. Gue turun duluan. Gue turun sekitar jam 10 pagi. Di situ juga gue turun aneh banget. Gue turun tuh nggak nyampe ke bawah. Gue turun jam 10 sampai tuh asar. Jam 3, setengah 4-an tuh gue baru sampai. Itu pun jalur yang gua lewatin pertama naik sama jalur yang pas gua turun itu beda. Gua turun tuh tembus di belakang perumahan. Di situ ada perumahan kayak perumahan villa-villa gitu lah. Gua tembus di situ. Nah, pas di pos juga gua nanya tuh sama orang yang ada sama penjaganya di situ. Gue nanya, pak kemarin semalam nih ada yang ada orang yang habis jarah kubur nggak? Dia bilang kagak ada, di sini cuman ada rombongan emas doang terakhir naik, nggak ada orang naik lagi kata dia. Wah, dari situ gue udah mulai aneh aja. Berarti yang gue temuin di atas ya bukan sembarang orang sih. Itu doang sih ya yang bisa gua ceritain pengalaman gua mendaki di Gunung Salak via Cimelati. Oke, Bang Ivan, ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanya nih Bang sama Bang Ivan. Dari awal mulai lu pendakian, lu kan bilang mendengar suara-suara aneh nih Bang. Iya. Itu kalau boleh disebut suara-suara yang kayak gimana sih Bang? Suara ya dibilang suara-suara hewan bukan, dibilang suara orang juga bukan ya. Soalnya kalau di hutan kan suara-suara kayak gitu bagi gue biasa aja sih. Dan gue bilang masih pagi juga nggak gue publis lah, gue jalan aja bro. Jadi dan setelah lu sampai di salah satu tempat lu mendirikan tenda Ya pos 3 ya. Itu lu melihat ada satu tenda yang udah berdiri ya? Udah berdiri. Dan kejadian aneh ini lu alami ketika malam. Lu melihat bahwa di tenda itu ada seperti aktivitas layaknya orang yang sedang beraktivitas biasa ya? Iya, kayak ngobrol, masak, gitu. Cuman kan jaraknya ya adalah 100 meter mah. Cuman ya jadi dia nih dataran nih, nah dia di atas, di atas. Jadi gue di bawah aja di atas. Jadi pada saat itu semua yang ada di tenda lu tuh melihat dan menyaksikan bahwa di depan lu itu ada
Ada, orang lampu tendanya juga nyala kok. Oh nyala ya? Ya kalau lampu tendanya nyala kan kelihatan. Jadi Dan setelah itu, setelah lo sholat, lo juga mencium aroma-aroma. ya dibilang melati bukan dibilang kayak bau melati bukan, tapi wangi kayak bau minyak wangi itu Wangi banget gitu ya. Kayak parfum-parfum gitu ya. Parfum. Dan setelah itu lo juga melihat ada rombongan penjara Ya. yang turun ke arah lo dan lo sempat menyapa ya, bahkan sempat terjadi obrolan. Ya kecil ngobrol. Gue ngobrol soalnya gue samperin sih orangnya, soalnya kagak ada yang bawa penerangan sama sekali. Oh, jadi pada saat itu lo melihat mereka nggak bawa penerangan sama sekali? Ya gue lagi ngobrol kan dari dalam tenda ya, gue ngobrol di teras dulu di depan tenda. Gue ada bisik-bisik pas itu ya ada yang turun nih ya. Tapi kagak ada yang bawa penerangan sama sekali, gak ada yang bawa penerangan. Ya udah, gue sama temen gue suruh yang satu gue suruh masak air, ya pasti gue suruh mampir lah ke tenda gue. Udah gue naik ke atas, Tapi nggak jauh sih jaraknya gue ke atas. Gue samperin, gue bawa handlamp, gue pakai handlamp, gue senter, gue samperin. Dan soalnya kan gue nggak jauh dari jalur tuh, bikin tendanya gue nggak jauh dari jalur. Soalnya itu cuma kecil doang sih tempat-tempat apa posnya tuh yang nggak luas, jadi kelihatan. untuk pakaiannya sendiri tuh kayak gimana bang yang lo lihat para rombongan penjara ini? Itu kagak ada yang pakai alas kaki, Gak ada yang pakai alas kaki? nggak ada yang pakai alas kaki sama sekali. Banyak kan dia sebagian besar pakai sarung, Oh, tapi nggak pakai baju koko. pakai baju biasa lah ya. Kayak pakai baju adat orang Banten rumah ya, iya. yang gombrong atau gombrong Iya. seperti kayak koko tapi bukan koko ya. Bukan koko. Putih banyak. Hitam. Hitam. Dibilang dari Banten sih. Oh, pada saat itu lu nanya dan dia bilang dari Banten. Dari Banten. Gue kan memang belum pernah sama sekali naik ke Gunung Salak ya. Katanya emang ada kuburan di atas ya. Ada dekat Gunung Basukoy dia bilang. Gunung Suku itu maksudnya tempat Pesawat Sukhoi yang jatuh tuh. Karena gue belum pernah naik, gue juga belum pernah naik. Gue naik di cuma sampai situ doang. tapi lu gagal muncak ya? Gagal puncak sih. Sayang. Dan setelah itu lu beberapa keesokan harinya lu melihat rombongan pendaki yang mendirikan tenda di tempat lu itu turun. Dia baru turun dari puncak. Dan lu nanya, Gua nanya, baru turun bang. Iya, berapa orang bang? 6 orang. Puncak semua, gua tanya gitu kan langsung. Iya bang, puncak semua. Gak ada yang tenda, gak ada bang. bisa dibilang kegiatan aktivitas yang ada di dalam tenda pada malam itu bukan rombongan pendaki. Bukan rombongan dia, Bukan rombongan dia. Iya, gua bukan rombongan dia, bang. Dia naik semua, berenang, puncak semua. Bahkan yang lebih aneh lagi lu sempat mencium aroma-aroma masakan di situ. Iya, orang kayak dia masak ngobrol biasa gitu. Kira ya udah, soalnya ini gua ini kan camp gua nih, ya, ini jalur nih. Nah di sebelah sini itu tempat wudhu, pancuran air lah gua wudhu. Nah ke atas tuh tendanya dia, Dia deket banget. dekat jaraknya. Dan setelah turun sampai dengan pos pendaftaran itu lu mutusin buat nanya apakah pada saat itu ada rombongan penjara yang datang untuk berziarah di atas. Tapi ternyata jawaban dari penjaga itu Kagak ada. ada. Ya. Jadi bisa dibilang lagi-lagi lu bertemu dengan rombongan makhluk yang tak kasat mata. Gila sih. Itu berapa orang sih kira-kira? Lebih dari 10 bang. Banyak berarti ya. Banyak orang. Dia turunnya tuh berisik. Berisik ya. Ya kayak ya emang sunyi kan nggak ada pendaki sama sekali kan gitu. Dia berisik gua sampai banyak orang lebih dari 10 orang. Karena memang di Gunung Salak itu juga jalurnya banyak ya bang. Jalurnya banyak dan gua nyoba ke situ lewat Melati. Itulah sedikit pengalaman lu Ya. pendakian Gunung Salak tahun 2018 lalu via Cimelati. Oke Bang Ivan, gua terima kasih banyak nih lu udah memakai channel gua. Ya.
sebelum kita closing bang, lu punya sosial media yang bisa lu komen sih bang? Kali aja nih teman-teman kesempatan kita ada yang pengen kepo-kepo sama lu kan, atau pengen muncak bareng sama lu kan, nanti bisa Boleh. ada di Instagram lu atau Twitter atau Facebook atau Friendster ya kan kalian. Boleh bang, silakan bang. Follow Instagram gua aja dah. Agus Ivan. Aku Supandi, oke, nanti linknya gue kasih di deskripsi video. Nah, buat teman-teman jembatan hitam, buat teman-teman pelintas jembatan hitam di rumah juga yang punya pengalaman bisnis seputar pendakian atau seputar lainnya, mengenai pengalaman kisah-kisah horor lainnya, yang mau ceritanya dibawakan sama kita atau bercerita langsung di studio kita, teman-teman bisa langsung kirim cerita teman-teman melalui email kita, nanti bakal gue kasih link email kita di deskripsi video. Terima kasih banyak buat Bang Ivan sekali lagi yang udah mampir ke studio Jembatan Hitam. Dan akhir kata, gue John Arya Dan gua Ivan. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.